Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat siang juga. Selamat datang, selamat bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Amin. Dari Tangerang, Banten, Indonesia. Amin. Saudara, kita lihat hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan akibat pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi saudara, bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak perlu takut. Amin. Selama kita beserta dengan Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Amin. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Haleluya. Baik semasa kita hidup, karena kita hidup bersama Tuhan. Amin. Karena saat kita dipanggil Tuhan pun, saudara, kita akan bersama dengan Tuhan sekekal selamanya. Amin. Tetapi kita menyadari bahwa sebagai manusia, kadang-kadang timbul ketakutan itu. Tetapi saudara, sebagai umat Tuhan kita harus tahu jalan keluarnya untuk kita terlepas dari ketakutan. Salah satu jawaban Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Saudara, siang ini saya akan menyampaikan firman sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Pemerintahan damai sejahtera Tuhan Yesus. Bisa lihat slide-nya, saudara? Bisa lihat? Bisa? Saudara, kita baca bisa. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Bagaimana dengan jelas Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Dia memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita dikatakan apa? Damai sejahtera. Saudara, kita harus mengakui bahwa hari-hari ini di tengah wabah pandemi COVID-19, damai sejahtera ini menjadi satu barang, kalau kita anggap atau gambarkan itu sebagai satu barang yang mahal. Satu barang yang langka. Yang saat ini tentu sedang dicari oleh orang dunia. Bahkan oleh anak-anak Tuhan sendiri. Mengapa, saudara? Karena kita melihat wabah virus pandemi COVID-19 ini membuat orang di seluruh bumi, penduduk bumi yang berjumlah sekitar 7,7 miliar ini mengalami satu ketakutan. Apalagi saudara, bukan saja karena penyebaran virus COVID-19 ini begitu cepat, tetapi banyak mereka yang menjadi korban. Termasuk para dokter, tenaga medis, bahkan yang usianya masih muda. Toh banyak yang akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Apalagi saudara, kalau kita mendengar mungkin famili kita ada yang tertular dan akhirnya dipanggil Tuhan. Atau orang yang kita kenal, ini membuat orang apa? Jadi ketakutan, saudara. Siang ini, Tuhan Yesus memberikan berita apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saat ini saudara, Tuhan Yesus mau memberikan damai sejahtera di dalam batin, jiwa, roh kita. Dan adalah kerinduan Tuhan saudara, agar pada siang ini benar-benar yang terjadi adalah apa? Pemerintahan damai sejahtera Tuhan itulah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang berkenan memerintah setiap saudara dan saya. Ini yang jadi kerinduan Tuhan, saudara. Ya. Tuhan mau betul-betul siang ini, bahkan seterusnya, selamanya, khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 ini, damai sejahtera yang dikatakan melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiran kita. Dikatakan di sini damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini berbicara damai sejahtera apa, saudara? Ini berbicara damai sejahtera ilahi. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Allah sumber damai itu sendiri. Itulah Tuhan Yesus sendiri Sang Raja Damai. Tuhan ingin betul-betul pemerintahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu memerintah hati pikiran kita. Kalau pikiran kita, saudara, dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, maka otomatis, saudara, hati kita juga akan menjadi tenang. Karena damai sejahtera Tuhan akan berkuasa atas hati kita. Tetapi kalau hati kita kacau, hati kita bingung, hati kita panik, ya, pikiran kita kacau, pikiran kita panik, bingung, saudara. Otomatis saudara akan mempengaruhi seluruh hati kita, batin jiwa kita, akhirnya menjadi tidak tenang. Karena itu siang ini dengar berita sukacita dari Tuhan Yesus, bahwa siang ini bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi anggota, yang selalu senantiasa ikut kegiatan doa di Menara Doa Segala Bangsa. Bahkan juga bagi saudara yang setia mengikuti lewat YouTube. Siang ini Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan damai sejahtera ilahi. Damai sejahtera-Ku sendiri, kata Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk memerintah di dalam pikiran dan hati kita. Saudara, akibat pemerintahan damai sejahtera, saudara, dalam batin jiwa kita, itu akan menyebabkan apa, saudara? Pikiran kita menjadi tenang, hati kita juga penuh dengan damai sejahtera. Karena kita tahu dengan jelas, saudara, ya, bahwa lawan daripada, saudara, damai sejahtera itu adalah apa yang dinamakan dengan kegelisahan, ya. Yesus katakan, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lawan daripada damai sejahtera adalah kegelisahan dan ketakutan atau kegentaran. Kalau seseorang itu tidak diperintah oleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus, maka yang ada dalam batin jiwanya pasti adalah kegelisahan dan ketakutan, saudara. Dan Tuhan tidak mau sebagai umat Tuhan, saudara dan saya di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau di tengah wabah pandemi yang sedang merajalela, apalagi saudara dan saya sebagai pendoa-pendoa syafaat, Tuhan mau betul-betul pemerintahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Itulah yang berkuasa dan memerintah seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, khususnya pikiran dan batin kita. Tuhan tidak mau ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kesusahan, ada ketakutan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah jelas berkata, damai sejahtera Aku berikan buat kamu. Dan apa yang Aku sudah berikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan kepada kita kegelisahan, ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa? Damai sejahtera dan ketenangan di dalam batin jiwa, di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara yang kita harus mengerti. Itu saudara, kita akan belajar, saudara, apa yang menjadi penyebab
kita ini sebagai umat Tuhan yang seharusnya sudah dikuasai oleh damai sejahtera, diperintah oleh damai sejahtera, sehingga seharusnya di tengah wabah pandemi ini kita tidak usah susah, kita tidak usah takut, gelisah. Tapi kadang-kadang kita masih ketakutan, gelisah, bingung. Sehingga kita tidak bisa sukacita, saudara. Kita dihantui oleh ketakutan. Saudara, kita akan lihat saudara ya. Yang pertama saudara kita akan lihat dalam Mazmur 62. Mazmur 62 saya akan bacakan ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya dekat Allah saja dikatakan apa? Aku tenang. Yang pertama saudara, kalau kita mau pemerintahan damai sejahtera Tuhan itu memerintah atas hidup kita, ternyata rahasianya yang pertama kita disuruh apa? Dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan, saudara dan saya bisa tenang. Kalau tenang berarti apa? Ada damai sejahtera dalam batin jiwa kita. Karena itu saudara jangan sampai saudara ikut ibadah doa syafaat online seperti ini, lalu saudara masih nggak tenang, itu aneh saudara. Berarti maaf, saudara mungkin ikut, tetapi kurang kusuk, kurang sungguh-sungguh. Makanya memang dalam ibadah seperti ini penting sekali memang video dihidupin, supaya kita lebih fokus, lebih kusuk saudara. Karena saudara kalau kita ikut, kita tidak kusuk, akhirnya kita nanti bingung sendiri. Tuhan, saya sudah 3 kali nih sehari cari Tuhan. Lewat MDSB. Kenapa kok hati saya masih gelisah? Kenapa kok saya masih nggak tenang? Kenapa kok saya masih ketakutan? Mau keluar aja sampai takut setengah mati. Ketemu orang aja kayak lihat zombie. Ya, saudara, itulah pentingnya saudara, kita dekat Tuhan. Dan kita mengadakan saudara 3 kali sehari. Supaya apa? Supaya tenang saudara. Karena hanya dekat Tuhan kita tenang. Saudara, jelas saudara. Mazmur, ya, saya akan bacakan buat saudara Mazmur 91. Ini situasi yang terjadi sekarang dengan adanya penyebaran sakit menular COVID-19 ini. Ini seperti yang digambarkan saudara dalam Mazmur 91. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu penang. Nah ini saudara penyakit menular ini COVID-19 ini. Sampai dikatakan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Jadi nggak main-main loh. Banyak orang yang korban, yang meninggal. Tetapi apa dikatakan? Itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Penyakit menular COVID-19 ini tidak akan menimpa saudara dan saya. Tidak akan menimpa keluarga kita. Dengan catatan syaratnya ada. Ya. Syaratnya apa? Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, 3 kali kita mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, belum mungkin kita doa pribadi, bisa mungkin sampai 4-5 kali. Tuhan katakan, Tuhan akan luputkan. Mengapa Tuhan luputkan? Karena Tuhan akan bentengi kita, pagari kita. Karena kita dianggap Tuhan adalah orang yang kenal Tuhan.
Jadi saudara, rahasia yang pertama supaya pemerintahan damai sejahtera Tuhan ada di hati kita. Sehingga di tengah pandemi ini kita bisa happy-happy aja, bisa tetap sukacita, bisa tetap tersenyum. Ya kita mesti dekat Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, saya sudah berusaha dekat Tuhan, sudah ikut ibadah. Sudah 3 kali nih ikut, Pak. Kok masih gelisah? Berarti masih belum dekat, saudara. Itu ukurannya. Fisik kita mungkin ada di sini, tapi hati kita, pikiran kita mungkin kemana-mana. Karena masalah, mikirkan masalah pergumulan kita. Mari saudara, waktu kita seperti ini, karena kita mau bangun kelekatan, kedekatan dengan Tuhan, biarlah saudara hati, jiwa, roh kita benar-benar fokus ke Tuhan saat ibadah seperti ini. Supaya apa? Kalau kita melekat dengan Tuhan, batin jiwa kita tenang, karena ada damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hati dan kehidupan kita. Ini yang pertama saudara ya. Jadi kalau kita mau pemerintahan damai sejahtera itu, kita dekat Tuhan. Sungguh-sungguh fokus dalam setiap ibadah seperti ini. Supaya apa? Supaya batin jiwa kita benar-benar mengalami ketenangan. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kita akan baca saudara dalam Yesaya pasal yang ke-32. Ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kita akan baca, saudara, siapa yang bisa bantu membaca dengan suara keras? Silakan, siapa bisa bantu? Ayat berapa, Pak? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32. Ayat? Yesaya 32 ayat 17. Silakan, Bu Ana. 17, Pak. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Di sini dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk apa? Selama-lamanya. Mengapa saudara saya ngajak saudara hafal ayat firman? Firman Tuhan itu adalah apa? Kebenaran. Kalau firman Tuhan yang adalah kebenaran kita hafalkan dengan pakai apa kalau hafal saudara? Pakai pikiran. Ya. Kalau hafal kan bukan pakai dengkul saudara ya. Kalau kita hafal kebenaran yaitu firman kita pakai pikiran kita, di situ dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita hafal ayat-ayat firman dengan pikiran kita, di pikiran kita ada apa saudara? Akan tumbuh damai sejahtera. Walaupun mungkin lagi sakit karena ingat ayat hafalan firman yang berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Langsung pikiran ini tenang. Oh iya ya. Sekarang kan saya tiap hari 3 kali ibadah. Walaupun sekarang ini saya masih sakit. Tapi Tuhan janji kalau aku ibadah ini Tuhan akan halau penyakit. Pikiran langsung apa? Tenang saudara. Firman yang kita hafalkan dengan pikiran kita itu jadi pedang roh yang akan menghancurkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Itulah tujuannya saudara kita hafal ayat firman. Karena di mana ada kebenaran yaitu firman itu dalam hati pikiran kita. Ya, bukan cuma kita hafal dengan pikiran kita, tapi kita simpan di hati kita, di situ akan apa? Akan ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera saudara, kita akan apa? Kita akan tenang. Saudara jujur dalam hidup saya,
mengikut Tuhan, melayani Tuhan, saya pernah mengalami satu titik kedekatan yang paling dekat dengan Tuhan. Dan saya sedang berusaha untuk bisa mengalami itu. Waktu saya dilawat oleh Tuhan tahun 2005. Dan saya tahu itu semata-mata bukan saja karena ada kebenaran, tapi karena saya dekat dengan Tuhan. Ini menjadi satu. Waktu saya dilawat oleh Tuhan Yesus, dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan itu benar-benar damai sejahtera, ketenangan, sukacita itu luar biasa. Karena batin jiwa saya, pikiran saya penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, sukacita, itu muka saya berseri-seri. Jadi saudara bisa tahu ya, muka berseri-seri itu seperti apa. Bukan sekedar kayak orang tersenyum, tapi benar-benar ada aura sukacita, damai sejahtera. Itu benar-benar terpancar di dalam wajah saya. Dan semua itu bersumber dari apa? Dari batin, dari hati. Itu adalah titik di mana saya merasakan kedekatan, keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Waktu saya dilawat Tuhan, waktu saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Itu benar-benar saudara, hidup rasanya seperti di sorga. Ya, saya saat itu bukan berarti saya banyak uang, tidak, biasa aja saudara. Karena berkat itu datang cari. Tapi benar-benar ada ketenangan, ya, ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Nah, saya mau katakan hari-hari ini buat saudara dan saya, di tengah wabah virus COVID-19, mari kita isi hati pikiran kita dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, kalau saat ini kita berusaha menghafal ayat-ayat firman, saya tahu saudara bukan lagi orang-orang yang berusia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya, ada banyak yang sudah kepala 5, kepala 6, bahkan kepala 7. Tetapi saudara, kita sedang hidup di dalam situasi yang betul-betul kita butuh banyak kebenaran. Dan kita butuh banyak firman. Supaya kita bisa survive di tengah keadaan yang susah seperti ini, sulit, bahkan berbahaya mengancam nyawa kita, keluarga kita. Mari kita menghafalkan ayat-ayat firman yang adalah kebenaran. Supaya benar-benar pemerintahan damai sejahtera Tuhan itu ada di pikiran kita, bahkan di hati kita. Karena firman berkata di mana ada kebenaran, kalau pikiran kita ada kebenaran, kita menghafalkan ayat firman dengan pikiran kita, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya nanti saudara, hidup kita juga apa? Tenang. Dan apa? Tentram. Tenang dan tentram bukan berarti kita masa bodoh, kita tidak mau tahu. Tetapi benar-benar semua masalah yang mungkin masih kita hadapi dalam kehidupan kita, kita betul-betul punya iman, punya keyakinan, semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar, jawaban, dan kemenangan bagi kita dari setiap masalah persoalan yang kita sedang hadapi. Nah, itu saudara yang kita betul-betul perlu mengerti dan perlu untuk apa? Untuk kita benar-benar pahami. Ya. Ini saudara hal yang kedua. Jadi kalau kita mau pemerintahan damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita, kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Karena itu mari kita jangan jemu-jemu hafal ayat-ayat firman hari-hari ini. Karena ini adalah kondisi yang tidak normal yang sedang kita hadapi. Jadi kita betul-betul banyak kebenaran, butuh banyak kebenaran firman dalam hidup kita. Saudara, ketiga saudara, ya, bagaimana supaya pemerintahan damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati dan hidup kita?
Saudara, kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca saudara Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga apa saudara? Kita serahkan kekhawatiran kita semua kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, kita hidup ini punya masalah. Saya sebagai hamba Tuhan pun punya masalah. Tidak ada orang yang tinggal di dunia ini yang gak punya masalah. Tetapi saudara, Tuhan ajar kita. Serahkan kekhawatiran kita, sehubungan masalah kita itu kepada Tuhan. Masalah yang ada, coba kita hadapi, kita atasi dengan minta hikmat Tuhan. Kalau saudara tidak mampu, tidak berdaya, jangan dipaksa pikir mengatasi. Salah saudara. Bawa doa, serahkan Tuhan. Saya ada masalah yang saya nggak bisa atasi saudara. Saya saudara bawa serahkan Tuhan aja. Saya nggak mau pikirin saudara. Kenapa? Kalau saya pikirin, saya nggak bisa tidur saudara. Ada masalah-masalah yang saya nggak bisa atasi. Saya serahkan segala kekhawatiran untuk masalah itu ke Tuhan. Paling saya cuma ngomong, Tuhan saya hamba-Mu. Engkau tahu masalah saya, Engkau adalah bosku. Hidupku Engkau yang jamin, Engkau yang menyediakan semua yang aku butuhkan. Ya. Nah ini saudara. Ada banyak orang, masalahnya udah berat, dia nggak sanggup mengatasi, masih dipaksa pikir terus. Pikir terus dari pagi sampai malam, pikirin terus. Akhirnya apa? Nggak tenang, khawatir. Sehingga apa? Nggak bisa tidur saudara. Sehingga harus minum obat tidur. Nah ini salah saudara. Kalau kita sudah nggak sanggup atasi, udah nggak usah banyak dipikirin. Serahkan aja Tuhan. Misalnya saudara mau jual rumah, rumahnya belum laku. Tuhan, saya sudah berusaha pasarin, tawarin, nggak bisa Tuhan. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Engkau saja yang tolong. Aku percaya Engkau pasti tolong. Itu saudara caranya. Jangan dipikir, aduh Tuhan, nih rumah kok nggak laku, saya sudah berdoa, sudah doain, minta teman-teman doain, kok nggak laku. Salah, nggak usah dipikirin saudara. Anggap aja seperti masalah itu tidak ada. Nanti beres sendiri saudara. Dulu saya pernah ngalami saudara di Surabaya ya. Saya kepingin jual rumah di Surabaya Barat karena anak saya sekolah di Surabaya Timur. Jauh saudara, saya harus antar. Dijual-jual, nih rumah gak laku. Padahal tujuan saya baik, jual rumah ini di Surabaya Barat, saya mau beli rumah di Surabaya Timur, dekat sekolah anak saya, supaya saya gak perlu jauh ngantar-ngantar dia, antar jemput pulang sekolah. Akhirnya saudara, saya ambil keputusan, udahlah Tuhan, saya gak mau pikirin, terserah Tuhan dah, mau laku apa gak laku, terserah deh. Saya pasrah aja ke Tuhan. Tuhan jawabnya caranya aneh saudara. Tiba-tiba ada seorang pengusaha telepon saya, Pak Ebron, saya punya rumah di Rungkut, itu kan baru selesai dikontrak orang. Terus saya sama istri berdoa, karena kita kasih masuk di iklan job pos, di rumah kok gak laku-laku. Waktu kita berdoa, tiba-tiba suara Tuhan bicara, kasih pinjam rumahmu itu ke hambaku Hebron. Padahal kita pikirannya apa? Kita jual rumah di Surabaya Barat, beli di Surabaya Timur toh. Ini Tuhan tidak mau jawab itu saudara. Tuhan justru orang lain yang Tuhan suruh kasih saya rumah, kasih pinjam. Jadi waktu itu dia panggil saya disuruh lihat. Gimana Pak? Senang dengan rumahnya?
Saya bilang saya mesti lihat dulu, saya tanya Tuhan, benar enggak rumah ini Tuhan kasih untuk saya tempati? Bapak kasih pinjam. Saya ke sana bersama suami istri ini, berdoa di sana, dan saya dapat yakin, iya memang rumah ini Tuhan sediakan untuk kita tempati. Oke, iya Pak. Saya bilang iya, Tuhan memang siapin rumah ini untuk kita tempati. Baik Pak Ebron, nanti kita renovasi dulu. Jadi direnovasi bikin bagus saudara. Jadi saya tinggal masuk dalam kondisi sudah bagus. Dan lantai 2-nya memang waktu itu kita bikin menara doa. Sudah saudara. Nah rumah saya udah nggak pikirin saudara. Mau laku nggak laku, udahlah terserah Tuhan dah. Saya nggak mau pikirin lagi. Justru nggak dipikirin saudara. Udah masa bodoh, terserah deh mau laku nggak laku. Malah laku saudara. Dokter yang beli. Dan memang pembeli yang dari Tuhan tuh nggak rewel saudara. Langsung dia lihat, senang, tawar berapa, ini udah. Nggak bertele-tele, langsung ke bank, karena dia bayar pakai bank, diambil kredit, sudah beres saudara. Ya. Justru di saat kita sudah nggak mau pikirin, wes terserah Tuhan dah. Justru Tuhan jawab. Malah kita pikirin, tiap hari doain, minta Tuhan kirim pembeli, malah nggak laku-laku. Nah itu saudara yang saudara dan saya harus mengerti dan pahami. Kemudian saudara, ya, ini yang ketiga saudara. Jadi serahkan aja kekhawatiran kita itu, masalah kita kepada Tuhan. Jangan berusaha atasi sendiri kalau udah nggak mampu. Serahkan, pasrah kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti jawab saudara. Sesuai cara Tuhan dan apa? Waktu Tuhan. Seperti kesaksian saya. Kemudian saudara, yang keempat saudara, ini penting. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, Filipi 4 ayat 8 terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau kita mau saudara, kita diperintah oleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tuhan suruh apa? Pikiran kita disuruh pikir yang positif saja dan hal-hal yang baik saja. Jadi kalau misalnya kita dalam pergumulan rumah tangga, mungkin anak kita begini begitu, jangan pikirin anak saya ini bandel, anak saya ini suka ngelawan. Nggak usah dipikirin yang negatif gitu saudara. Pikir aja sisi positif anak kita. Anak saya baik, dia suka nolong, ya. Jadi pikir aja yang baik-baik di pikiran kita. Pikiran aja yang positif. Kadang-kadang saudara kalau lagi wabah seperti ini, apalagi kita tahu ada orang yang kita kenal dekat meninggal. Waduh, ketularan COVID. Biasanya apa? Kita suka kepikir kan, waduh dia ini aja sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan aja. Bisa ketularan, bisa meninggal. Nah, itu buang pikiran-pikiran seperti itu. Ya, pikirkan saja hal-hal yang baik. Pikirkan aja hal-hal yang positif mengenai suami kita, istri kita, anak kita. Bahkan pikirkan aja hal-hal yang positif mengenai situasi. Makanya saudara jangan terlalu banyak posting forward saudara berita-berita daripada COVID-19 ini. Nanti saudara lihat di grup ini ada yang meninggal, saudara forward ke ini. Itu saudara tanpa kita sadar, kita dipakai setan, neror. Nyebar ketakutan kepada orang-orang. Mari saudara kita bawa aja berita shalom, berita damai sejahtera. Ya. Kita kan bukan wartawan, saudara. Kalau saudara wartawan lain lagi ya. Kita kan bukan wartawan. Jadi nggak usah bantu disebarin lah berita-berita yang bikin orang takut, bikin orang gelisah. Lebih baik kita posting, kita sebarkan berita-berita yang bikin orang tenang, orang damai. Nah ini saudara 4 hal yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan ya hari-hari ini supaya apa? Pemerintahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tetap berkuasa atas pikiran, batin, jiwa kita. Dan yang penting saudara, kalau pikiran kita, hati kita, batin, jiwa kita itu tenang karena penuh dengan damai sejahtera, itu berkat Tuhan otomatis datang, berkat Tuhan itu otomatis mengalir, mujizat-mujizat Tuhan otomatis pasti terjadi. Kenapa setan selalu berusaha mau curi damai sejahtera kita? Karena setan tahu persis damai sejahtera itu adalah pintu gerbang berkat.
Kalau dia berhasil membuat saudara dan saya hidup dalam kegelisahan, ketakutan, karena masalah kita, karena sakit penyakit, karena tekanan ekonomi keuangan, itu dia akan bisa menghalangi berkat-berkat yang seharusnya Tuhan kirim untuk kita. Tambah kita susah gelisah karena kena PHK, itu menyebabkan kita justru nggak bisa dapat kerjaan. Karena setan berhasil menghalangi berkat buat kita karena kegelisahan, ketakutan kita itu. Karena itu saudara, itu yang selalu setan berusaha curi dalam hati dan hidup kita, itu damai sejahtera. Karena itu jangan pernah mau diintimidasi setan. Ingat saudara, setan paling senang lewat masalah yang saudara dan saya hadapi, dia berusaha intimidasi. Kalau dia bisa berhasil intimidasi kita, dia punya tempat pijak dalam hidup kita, pegang remote control untuk kontrol keadaan kita. Saya tidak pernah mau saudara, masalah apapun mengintimidasi saya. Makanya ingat firman yang kita hafalkan, Matius 6 ayat 3-4 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semua yang lain Tuhan akan tambahin. Kita butuh tambahan duit, Tuhan kasih. Kita butuh tambahan kesehatan dan berkat apa, Tuhan akan kasih. Hari-hari ini dengan kita cari Tuhan 3 kali sehari, kan kita namanya cari kerajaan Allah. Kita cari kebenaran. Kemudian ayat 34 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan apa? Hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya saudara ingat benar firman ini. Makanya saya ingin saudara hafal. Karena ini akan jadi rem saudara. Waktu kita mulai khawatir ya enggak. Untuk besok mau makan apa. Besok sudah enggak ada uang. Ini kontrakan udah mau habis gimana. Gak usah dipikir. Tuhan katakan apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Ya. Saya pun saudara rumah belum punya sendiri, masih kontrak. Dan hari-hari ini kontrak mau selesai. Orang udah datang. Saya tenang aja. Karena Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Ya. Mungkin saudara bilang, wah mungkin Pak Ebron sudah punya uang jadi tenang. Belum saudara. Tapi saya tenang aja. Ya. Karena saya sudah terbiasa hidup dengan iman dari hari lepas hari. Waktunya tiba, pasti Tuhan sediakan. Karena saya kan tinggal lapor aja ke Tuhan. Tuhan, Engkau bosku, saya hamba. Saya cuma bekerja di ladangmu. Engkau yang jamin semua. Jadi tenang aja saudara. Ya. Sehingga kalau ada yang telepon, Pak Hebron gimana? Oh lagi istirahat, lagi tidur. Wah enak ya, bisa tidur dia. Saudara, saya kalau sudah tidur saudara, nggak ambil pusing, nggak mikir apa-apa saudara. Ya, ngapain kita susah? Alkitab bilang kan, kesusahan sehari cukup sehari. Nggak usah khawatir kesusahan besok. Kesusahan besok punya urusannya sendiri. Hari ini saudara kita masih diberkati Tuhan, kita cukup makan, cukup minum, cukup keuangan, punya tempat tinggal, bersyukur aja. Hari ini kita masih ada income, bersyukur aja. Hari ini kita cuma punya uang sekian, kita bersyukur aja. Kalau besok nggak ada, nggak usah dipikirin. Besok lagi urusannya, saudara. Ya, apalagi Tuhan latih saya. Waktu saya pertama kali pindah ke Tangerang, benar-benar Tuhan latih saya hidup dengan iman hari lepas hari. Lama-kelamaan Tuhan kasih berkat buat seminggu punya, 2 minggu punya, dan seterusnya. Itu cara Tuhan, saudara. Kenapa? Tuhan mau kita setiap hari hidup bergantung kepada Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan benar-benar sebagai Bapa, sebagai sumber hidup kita, Dia yang memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Kita buka kedua tangan. Kita minta benar-benar hari ini, siang ini, Tuhan memberikan damai sejahtera ilahinya. Damai sejahtera yang benar-benar dari Bapa, dari Tuhan sendiri, benar-benar Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sehingga walaupun mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah yang berat. Mungkin saudara saat ini sedang di PHK, tidak lagi punya pekerjaan. Ya, mungkin simpanan saudara lihat tambah hari dipakai tambah menipis. Ini gimana Tuhan? Saya nggak ada kerjaan, simpanan tambah hari tambah habis karena dipakai buat makan. Sehingga saudara menjadi takut. Hari ini Tuhan akan memerintah damai sejahtera itu. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera itu buat saudara.
Sehingga saudara bisa tenang. Dan saudara tidak usah khawatir. Tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan memberikan saudara pekerjaan. Tuhan akan memberikan saudara jalan keluar. Memberikan saudara income. Yang penting saudara dan saya tidak malas. Tetap mau berusaha. Minta hikmat Tuhan. Solusi apa, jalan keluar apa yang saya harus lakukan. Saya harus kerja apa. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami menyadari hari-hari ini ada banyak orang yang ketakutan. Ada banyak orang yang kebingungan. Karena kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan penghasilan. Bahkan mungkin simpanan yang simpan untuk kebutuhannya sudah habis Tuhan. Ataupun sudah semakin menipis. Sehingga dia tidak tahu harus bekerja apa, berbuat apa untuk mendapatkan penghasilan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, Shalom Tuhan, datang atas saudara-saudara kami ini. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun atas batin jiwanya. Karena kami tahu, kehadiran damai sejahtera, pemerintahan damai sejahtera Tuhan akan membawa berkat-berkat itu datang. Segala apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, baik keuangan, pekerjaan, bahkan kesembuhan kesehatan itu akan datang. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Pemerintahan damai sejahtera adalah pintu gerbang bagi berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari Tuhan tolong kami sudah dilengkapi dengan firman. Agar 4 hal yang kami sudah pelajari benar-benar tersimpan, tertanam dalam batin dan jiwa kami. Sehingga benar-benar di tengah keadaan sulit, di tengah keadaan ketakutan, intimidasi, kami tetap menjaga damai sejahtera. Tetap berkuasa dan memerintah hidup kami. Sehingga damai sejahtera menjadi pintu yang selalu terbuka siang malam. Dan berkat-berkat Tuhan yang kami butuhkan. Baik berkat keuangan, kesehatan, kebahagiaan, pekerjaan, bisnis, order-order semua boleh tetap mengalir atas kami. Bahkan bagi kami yang membutuhkan pertolongan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, untuk rumah-rumah, aset tanah yang mau dijual, semua boleh terjual Tuhan. Kalau tanah orang lain, rumah orang lain sulit dijual, atau juga mungkin ada yang mau dikontrakan Tuhan, kami percaya ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan hidup benar dengan yang tidak. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Bukan saja pemerintahan damai sejahtera dalam nama Yesus. Memerintah atas batin jiwa roh kami. Keluarga kami, rumah tangga kami. Tapi berkat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Datang juga atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau sudah pimpin ibadah kami. Kami akan akhiri. Kiranya berkat daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas kami semua. Haleluya. Amin.